Doa wali Allah, obat 8 derita, penyebab hidup miskin dan sengsara menjadi hidup yang kaya harta, senang dan bahagia. Ini ada 8 penyakit yang harus diobati, karena hampir setiap manusia memiliki 8 penyakit hati ini. Kurangi 8 rasa penyebab hidup sengsara. Yang pertama adalah rasa khawatir. Setiap manusia itu memiliki rasa khawatir, tetapi wali-wali Allah, rasa khawatir itu akan semakin menipis, semakin menipis. Kemudian yang kedua, rasa sedih. Kurangi rasa sedih. Ini semuanya adalah tentang rasa. Rasa khawatir, rasa sedih. Yang ketiga, rasa lemah. Merasa lemah, begitu. Jangan menjadi orang yang senantiasa merasa lemah. Kemudian yang keempat, rasa malas. Malas ini dan itu. Karena kalau malas ini sudah pangkal, ini pangkal kemiskinan, pangkal ketidaksuksesan. Kemudian yang kelima, rasa takut. Penakut, takut ini, takut itu, dan seterusnya. Yang keenam, rasa kikir. Kikir adalah pelit. Pelit atau kikir ini kalau sudah dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla berarti menjadi orang yang kaya raya. Mengapa? Karena pada hakikatnya awalnya kikir itu dia merasa kurang. Merasa kurang. Wah, nanti ini bagaimana kalau saya berikan ke orang? Jangan-jangan nanti harta saya habis. Nah, kita hilangkan rasa kikir. Kalau sudah diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla yang melimpah ruah, maka insya Allah akan terkikis rasa kikir atau rasa pelit. Tetapi juga ada manusia yang kaya tapi pelit. Oleh sebab itulah pengamal doa walinya Allah apabila sudah menjadi kaya raya enggak boleh pelit, enggak boleh kikir. Kalau sudah mengamalkan doa wali Allah, sudah menjadi orang yang kaya raya, banyak uang, harta melimpah, tetapi ternyata kikir pelit, nanti sebentar lagi juga akan diuji oleh Allah, akan menjadi orang yang kesusahan lagi, menjadi orang yang menderita lagi, menjadi orang yang bangkrut lagi, usahanya menjadi kocar kacir dan seterusnya. Kemudian setelah itu dia baru kepingin bersedekah, bersedekah, ingin berzakat, ingin berinfak, tapi sudah nggak punya uang. Kemudian dalam hatinya dia berandai-andai, waduh, dulu seandainya saya masih punya itu ya, saya kepingin bangun pondok pesantren, saya ingin membantu guru-guru ngaji. Masya Allah, itu kepinginan. Tatkala kaya lupa. Oleh sebab itulah pengamal doa ini nanti kita sudah kasih wanti-wanti. Diwanti-wanti, dikasih wasiat nih, kalau sudah kaya raya menjadi orang yang sukses banyak uang, jangan kikir, jangan pelit, ya, jangan takut akan semakin banyak uangnya, ya. Kemudian yang ketujuh, terlilit hutang. Jangan sampai kita menjadi manusia yang terlilit hutang. Hutang sekecil apapun jangan sampai. Karena manusia itu kalau sudah terlilit hutang biasanya ibadah tidak tenang. Ingat, ini rumus di dalam Islam. Orang kalau punya hutang ibadah tidak tenang. Mengapa? Ya akan dikejar-kejar hutang. Apalagi kok mengaji, menuntut ilmu agama, nggak akan tenang. Beda dengan rumusnya orang-orang kafir, orang-orang barat. Kalau seorang pengusaha hidup ingin semangat maka harus punya hutang. Itu kan prinsipnya orang Yahudi Nasrani. Sedangkan prinsip hidup kita tidak begitu. Kalau bisa kita menjadi orang yang kaya raya tanpa hutang, ya, tanpa hutang sama sekali, menjadi orang yang kaya raya. Jangan sampai terlilit hutang. Kalau sudah terlilit hutang, Masya Allah, hidup tidak akan tenang. Kadang-kadang saudara bisa pecah. Awalnya saudara bisa menjadi pecah, menjadi permusuhan gara-gara hutang. Tatkala hutang, ya Masya Allah, kata-katanya lembut, manis janji-janjinya. Tetapi Masya Allah saat ditagih nih, ngajak perang, ini kan banyak sekali. Oleh sebab itulah kita harus berlindung kepada Allah, jangan sampai kita terlilit hutang. Lah, kalau sudah terlilit hutang semakin banyak menumpuk-numpuk, maka akan mengakibatkan, akibatnya ini yang kedelapan itu muncul. Jadi kalau yang ketujuh ini terlilit hutang,
akan mengakibatkan kedelapan, yaitu dikuasai orang. Dikuasai orang ini bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah kita dikendalikan oleh orang lain. Karena mungkin kita punya harta, tetapi harta kita menjadi jaminan hutang. Contohnya misalnya kita punya tanah, tetapi tanahnya dijadikan jaminan hutang, dijadikan agunan hutang. Kita punya rumah, tetapi rumahnya dijadikan agunan hutang. Kita punya mobil, ternyata mobilnya juga menjadi agunan hutang, jaminan hutang. Kita punya gaji misalnya, ternyata slip gajinya juga dijadikan jaminan hutang. Kemudian kita tidak mampu untuk membayar hutang. Akhirnya kita akan dikuasai oleh orang lain. Kita akan dikejar-kejar. Mungkin didatangi debt collector. Mungkin setiap saat kita akan merasa dikekang oleh orang lain, dikuasai oleh orang lain. Oleh sebab itulah mari amalkan doa walinya Allah, agar Allah Azza wa Jalla mengurangi, tidak menghilangkan semuanya, tidak, tapi terkurangi hingga menipis, dikurangi oleh Allah rasa-rasa yang buruk, yaitu rasa khawatir, rasa takut, rasa malas, rasa penakut, rasa bakhil, kikir, dan seterusnya. Itu doanya sudah sering kita ajarkan, tetapi jarang yang ngeh, artinya jarang yang menyadari. Doa ini adalah doanya wali Allah yang sudah sering kita ajarkan. Oleh sebab itulah mari diamalkan doa ini setiap saat. Doanya sebagaimana yang tertera di dalam layar kaca video. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrid rijal. Doa ini di dalamnya memohon perlindungan kepada Allah dari 8 sifat rasa. Rasa ini 8 rasa. Karena doa ini artinya begini, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu, yaitu berlindung oleh aku, bika kepadamu, minal hammi, daripada kekhawatiran, wal hazani, dan daripada kesedihan, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasali, dan aku berlindung kepadamu, minal ajzi, daripada kelemahan, wal kasali, dan dari kemalasan, wa a'udzubika minal jubni, dan aku berlindung kepadamu, minal jubni, daripada ketakutan, wal bukhli, dan daripada kikir, sifat pelit, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, min ghalabatid daini, daripada terlilit hutang, wa qahri rijal, dan dari dikuasai oleh orang-orang. Ini di dalamnya mengandung 8 rasa. Yang pertama alhammu, artinya khawatir, al-hazan artinya sedih, al-ajzu artinya lemah, yang keempat al-kasal artinya malas, kemudian yang kelima jubnun, al-jubnu artinya adalah penakut, wal bukhlu artinya kikir, kemudian yang ketujuh ghalabatid dain, terlilit hutang, wa qahri rijal, dan dipaksa atau paksaan orang atau dikuasai oleh orang lain. Ini hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan kisahnya Abu Umamah yang sedih, yang khawatir karena terlilit hutang, tetapi setelah mengamalkan doa ini, Masya Allah, hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah dan dia hidup bahagia. Silakan diamalkan, insya Allah mustajabah biidnillah, amin.